Perkenalkan, nama saya Herman Poli Junior dengan NIM 231011189. Video ini dibuat untuk menunaikan tugas UAS mata kuliah dasar psikodiagnostik. Dan materi yang akan dibawakan kali ini yaitu salah satu tes dalam psikodiagnostik atau tes yang digunakan oleh seorang psikolog, yaitu tes HTP atau House 3 Person. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu sejarah dari tes House 3 Person. Pada awal abad ke-20, di saat para psikolog-psikolog mulai mengeksplorasi penggunaan gambar sebagai alat untuk memahami pikiran dan emosi manusia, pada tahun 1948, John Buck memperkenalkan HTP sebagai alat penelitian psikologis yang terstruktur. Nah, Buck ini seorang psikolog klinis. Dia menciptakan teori ini karena dia terinspirasi oleh karya-karya dari anak-anak, yaitu gambar dari anak-anak. Dan dia percaya bahwa gambar rumah, pohon, dan orang dapat memberikan wawasan berharga tentang kepribadian, emosi, dan hubungan interpersonal dari seseorang. Nah, pada tahun 1960-an dan 1970-an, HTP mengalami peningkatan popularitas dan digunakan secara luas dalam pengaturan klinis dan penelitian. Selama periode ini, berbagai sistem penilaian dan interpretasi dikembangkan untuk membantu psikolog dalam menganalisis gambar HTP. Beberapa sistem penilaian ini berfokus pada aspek-aspek kualitatif, seperti gambar, ukuran, detail, dan penempatan elemen-elemen gambar. Nah, setelah mendengar sedikit sejarah, ini ada beberapa teori dasar yang membentuk fondasi dari tes ini. Nah, poin kedua, teori dasar. HTP itu didasari pada beberapa teori yang mendasari atau memberi fondasi. Yang pertama, proyeksi, yaitu individu akan memproyeksikan pikiran, perasaan, dan konflik bawah sadar mereka ke dalam gambar yang mereka buat. Yang kedua, simbolisme. HTP juga menggunakan simbolisme sebagai alat interpretasi. Setiap elemen dalam gambar seperti ukuran, detail, penempatan, dan kualitas garis dapat memiliki makna simbolis terkait dengan aspek kepribadian individu. Yang ketiga, Gestalt. Pendekatan Gestalt menekankan pentingnya melihat gambar sebagai keseluruhan yang terintegrasi, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Yang keempat, perkembangan. HTP juga mempertimbangkan tahap perkembangan individu dalam interpretasinya. Gambar anak-anak mungkin berbeda dari gambar orang dewasa dalam hal detail, kompleksitas, dan penggunaan simbol. Oke, poin selanjutnya. Tujuan dari tes HTP atau House 3 Person. Tes ini memiliki tujuan utama untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang kepribadian, emosi, dan dinamika psikologis individu melalui analisis gambar yang mereka buat. Tujuan utama tes ini adalah mengungkap dinamika kepribadian yang mungkin tidak disadari atau sulit diungkapkan secara verbal. Melalui gambar, individu dapat memproyeksikan pikiran, perasaan, dan konflik internal mereka. Selain itu, HTP juga berfungsi untuk menilai fungsi emosional individu. Nah, ada beberapa aspek yang diukur dalam tes HTP. Yang pertama, konsep diri. Cara individu menggambar figur orang dapat mencerminkan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, termasuk citra tubuh, harga diri, dan identitas diri. Yang kedua, hubungan interpersonal. Cara individu menggambar rumah dan pohon dapat memberikan wawasan tentang hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan lingkungan mereka.
Misalnya rumah yang hangat dan ramah dengan banyak jendela dapat menunjukkan keterbukaan dan keinginan untuk terhubung. Yang ketiga, fungsi emosional. Kualitas garis, penggunaan warna, dan detail dalam gambar dapat mencerminkan keadaan emosional individu. Yang keempat, mekanisme pertahanan diri. Cara individu mengatasi konflik dan stres dapat tercermin dalam gambar mereka. Misalnya, seseorang yang cenderung menekan emosi mereka mungkin menggambar figur orang yang kaku dan tanpa ekspresi wajah. Sedangkan seseorang yang cenderung bertindak impulsif mungkin menggambar figur orang yang sangat aktif dan energik. Yang kelima, kognisi dan persepsi. Cara individu mengatur dan menyusun elemen-elemen gambar dapat memberikan wawasan tentang cara mereka berpikir dan memproses informasi. Gambar yang terorganisir dengan baik dan proporsional dapat menunjukkan kemampuan kognitif yang kuat dan perhatian terhadap detail. Baiklah, selanjutnya yaitu administrasi tes HTP. Nah, di sini membahas tentang apa yang akan dilakukan sebelum, sementara, dan sesudah melakukan tes. Pertama yaitu persiapan. Sediakan materi berupa alat yang akan digunakan dalam melakukan tes, seperti kertas, pensil penghapus, dan krayon. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, selanjutnya, instruksi. Di saat mulainya tes, psikolog menginstruksi untuk menggambar rumah, yaitu contoh, saya ingin Anda menggambar rumah sebaik mungkin. Anda dapat menggambar rumah seperti apapun yang Anda inginkan. Nah, setelah klien selesai menggambar rumah, kita menginstruksinya untuk menggambar pohon. Nah, contoh kata, sekarang gambarlah pohon sebaik mungkin. Anda dapat menggambar pohon jenis apapun yang Anda inginkan. Nah, setelah klien selesai menggambar pohon, kita akan memberikan instruksi terakhir, yaitu menyuruh menggambar orang. Nah, di saat tes berlangsung, sang psikolog dapat melakukan observasi. Selama proses menggambar, psikolog akan mengamati perilaku individu, termasuk urutan menggambar, detail menggambar, penggunaan ruang, apakah dia menggambar orang lebih besar dari rumah atau rumah yang lebih kecil dari pohon, tekanan pensil, penghapus, seberapa sering individu itu menghapus gambarnya dan menulis lagi, dan komentar spontan. Setelah selesai, akan dia adakan wawancara pasca gambar atau post drawing inquiry. Setelah individu selesai, psikolog akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang gambar-gambar tersebut. Contoh pertanyaannya, siapa orang-orang yang tinggal di rumah tersebut? Apa yang sedang terjadi dengan orang itu? Bagaimana perasaan orang yang ada dalam gambar tersebut? Dan adakah cerita di balik gambar itu? Nah, selanjutnya psikolog akan menganalisis gambar dan tanggapan individu selama wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang kepribadian, emosi, dan dinamika psikologis mereka. Oke, selanjutnya penilaian tes House 3%. Nah, dikutip dari jurnal The House 3% Test Review and Recommendation for Practice oleh Joyner dan kawan-kawan,
Penilaian kualitatif melibatkan interpretasi klinis yang mendalam terhadap setiap gambar. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek berikut, yaitu pertama detail gambar. Detail yang berlebihan dapat menunjukkan kecemasan, sedangkan detail yang kurang dapat mengidentifikasi depresi atau penarikan diri. Yang kedua, proporsi. Proporsi yang tidak seimbang dapat mencerminkan distorsi dalam persepsi atau gangguan citra tubuh. Yang ketiga, penempatan. Menilai penempatan elemen-elemen pada gambar kertas. Nah, contohnya, rumah yang ditempatkan di bagian atas kertas dapat menunjukkan kebutuhan akan kontrol atau ambisi yang tinggi. Sedangkan figur manusia yang ditempatkan di pojok kertas dapat mengindikasikan perasaan tidak aman atau isolasi. Nah, yang keempat, kualitas garis. Garis yang tebal dan tegas dapat menunjukkan kepercayaan diri, dan garis yang tipis dan terputus-putus dapat mengindikasikan kecemasan atau ketidakpastian. Yang kelima, penggunaan warna. Penggunaan warna-warna yang cerah dan ceria dapat menunjukkan suasana hati yang positif, sedangkan warna gelap dan muram dapat mengindikasikan perasaan sedih atau depresi. Kita masuk yang terakhir, interpretasi hasil tes. Nah, interpretasi ini merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang simbolisme dan psikologi proyektif. Nah, berikut ada beberapa contoh interpretasi HTP yang dikutip dari jurnal ilmiah. Menurut jurnal Projective Drawings in Psychology Assessment oleh Henry L. Gambar rumah seringkali mencerminkan perasaan individu tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Nah, rumah besar dan banyak detail dapat menunjukkan keterbukaan, keramahan, dan kebutuhan akan interaksi sosial. Rumah kecil dan sederhana menunjukkan perasaan tidak aman, isolasi, atau penolakan terhadap kehidupan keluarga. Rumah tanpa pintu atau jendela dapat mengindikasikan kesulitan dalam berkomunikasi atau membangun hubungan dengan orang lain. Rumah yang rusak atau terbengkalai dapat menunjukkan perasaan tidak aman, trauma masa lalu, atau konflik keluarga. Kedua, gambar pohon. Pohon yang besar dan kuat dapat menunjukkan kepercayaan diri, ambisi, dan vitalitas. Pohon yang kecil dan lemah dapat menunjukkan perasaan tidak aman, ketidakberdayaan, atau kesulitan dalam mengatasi tantangan hidup. Pohon dengan banyak cabang dan daun dapat mencerminkan kreativitas, pertumbuhan, dan kemampuan beradaptasi. Pohon tanpa akar menunjukkan perasaan tidak stabil, tidak memiliki landasan yang kuat, atau kesulitan dalam membangun hubungan yang bermakna. Yang gambar orang, figur manusia yang besar dan detail dapat menunjukkan kepercayaan diri, ekstroversi, dan kebutuhan akan perhatian. Figur manusia yang kecil dan sederhana dapat mencerminkan kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan berhubungan dengan orang lain. Figur tanpa ekspresi wajah dapat menunjukkan kesulitan dalam mengenali atau mengekspresikan emosi. Figur manusia yang terisolasi dapat mengindikasikan kesulitan, perasaan kesepian, keterasingan, atau kesulitan dalam menjalin hubungan. Sekian dari materi tes House 3 Person atau HTP. Semoga apa yang sudah saya bacakan dan saya presentasikan dan saya sebutkan bisa menjadi informasi yang berguna pada para penonton.